Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami memuji dan membesarkan nama-Mu di pagi hari yang indah ini. Oleh karena Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami mampu memahami dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu akan menuntun kami untuk selalu mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Dikau. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 3 ayat 22 sampai 30. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Tugas Yohanes Pembaptis adalah membaptis orang supaya mereka bertobat dan percaya kepada Allah melalui Yesus. Dia datang untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Sehingga pada waktu itu Yohanes amat terkenal. Sehingga ketika Yesus tampil di sana, kemudian Yesus membaptis orang banyak di dalam roh dan kebenaran, murid-murid Yohanes sepertinya tidak menerima hal itu. Bahwa banyak orang datang kepada Yesus untuk dibaptis. Dan hal yang menarik ketika mereka datang menyampaikan hal itu kepada Yohanes, Yohanes menjawab, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya." Jawaban Yohanes kepada murid-muridnya mau mengatakan bahwa Yohanes itu adalah orang yang dipersiapkan Tuhan mendahului kedatangan Mesias.
Dan Yohanes itu bukan Mesias. Mesias yang dinanti-nantikan adalah Yesus yang sudah datang ke dunia dan membaptis orang di dalam roh dan kebenaran itu. Yohanes juga ingin supaya para muridnya tahu bahwa Yesus lebih berkuasa daripadanya. Dia datang hanya untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan di akhir dari kalimatnya, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, sikap Yohanes Pembaptis sangat luar biasa. Dia seorang yang sudah terkenal, tetapi dia tetap rendah hati dan mengakui bahwa dia ini adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia bukan Yesus. Ini hal yang menarik. Maka mari kita mencontohi teladan Yohanes Pembaptis di dalam kehidupan harian kita. Kita mesti rendah hati, mengakui siapa diri kita, bukan mengada-ada siapa saya, lalu mencari ketenaran, tidak mengakui kelebihan orang dan lain sebagainya. Kita mesti mengakui bahwa orang lain mendapat karunia yang sama atau mendapat berkat yang sama, hanya dia mengembangkannya sehingga bisa jadi dia lebih dari kita. Maka kita mesti mengakui itu, bahwa sesungguhnya orang lain mempunyai kelebihan tersendiri. Kalau kita sudah terbiasa mengakui kelebihan orang, hal ini akan membantu kita juga untuk mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang datang ke dunia untuk membebaskan kita dari penderitaan, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari salah dan dosa kita, yang datang ke dunia untuk membaptis kita di dalam roh dan kebenaran. Semoga baptisan Yohanes dan baptisan Yesus pada diri kita masing-masing membantu kita untuk selalu rendah hati dalam pewartaan Tuhan melalui tugas-tugas kita masing-masing. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami rendah hati seperti Yohanes yang mengakui Yesus sebagai Mesias, dan semoga Yesus semakin besar dan Yohanes semakin kecil. Semoga kami juga mau mewartakan Yesus, memuliakan Yesus di dalam kehidupan harian kami, agar nama Tuhan semakin besar dan kami semakin kecil di dalam karya-karya kami. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami juga untuk mengakui kelebihan-kelebihan saudara-saudari kami, teman-teman sekerja kami. Karena dengan mengakui kelebihan sesama kami sedang menunjukkan kerendahan hati, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami melalui Yohanes Pembaptis. Bapa yang Maha Baik, hamba juga mohon berkat-Mu bagi semua orang yang selalu mendengarkan firman-Mu. Semoga mereka mampu melaksanakan firman ini dalam kehidupan harian mereka. Dan biarlah Engkau memberkati mereka agar selalu sehat walafiat. Memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka agar lancar. Memberkati usaha-usaha bisnis mereka agar mendatangkan rezeki, sehingga mereka semua hidup di dalam kelimpahan rahmat-Mu. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.